Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Idam Izin Dimyati. Kali ini saya akan menyelesaikan sebuah studi kasus pada modul kelima, yaitu tentang struktur. Di mana studi kasusnya di sini mahasiswa pada suatu perguruan tinggi mendapatkan 4 mata kuliah di setiap semesternya, dan pihak kampus ingin mendata hasil studi kelas yang terdiri dari 1.500 mahasiswa. Jadi ada sebuah inputan di mana inputan tersebut akan menginput sebuah nama si mahasiswanya sampai ke 1.500, batasannya 1.500 mahasiswa akan diinput nilainya, akan diinput hasil studi kelasnya gitu. Langsung saja ke compiler. Di sini saya akan menggunakan 3 header, yaitu pertama saya menggunakan header include conio.h, yang kedua saya akan memakai iostream, dan yang ketiga yaitu saya membutuhkan stdio.h. Lalu di sini kan kita menggunakan struktur ya, dimana struktur tersebut penulisannya kayak gini, struct. Saya kasih nama struct-nya struct pertama ini ya, yang di dalamnya ada sebuah pengelompokan deklarasi agar lebih mudah untuk jadi susunannya tidak acak-acak gitu. Dalamnya ada, saya menggunakan char, ada prodi di sini. Batasannya saya menggunakan 100 ya, 100 kata gitu, 100 huruf. Yang kedua char semester yang saya butuhkan sama juga 100. Saya gunakan 100 supaya biar maksimal saja ya. Karakter jenjang itu. Nah, saya kasih nama objek struct ini dengan data 1 ya. Yang kedua ada struct yaitu struct kedua, yang di dalamnya terdapat karakter, mata kuliah. Yang kedua nama. Yang ketiga itu nim. Ada nilai di sini. Lalu ini data 100. Nah, setelah itu kita butuh void main untuk program intinya. Saya deklarasikan i sebagai for pertama dan j untuk for kedua, itu pengulangan yang nanti saya sebutkan. Saya butuh di sini judulnya input data hasil studi mahasiswa. Nah, yang kedua saya butuhkan code lagi. Ini saya cantumkan Fakultas Ilmu Komputer, karena saya ibaratkan ini menginput datanya dari fakultas komputernya sendiri. /n itu untuk membuat garis baru. Sini ada inputan jurusan. Yang pertama itu jurusan, /t itu untuk memperapih si tata letaknya. Saya menggunakan get. Kenapa? Tidak seperti biasanya saya menggunakan cin gitu. Karena get di sini bisa menampung sebuah karakter gitu.
bisa menampung sebuah karakter di mana karakternya itu bisa memakai spasi. Cara pemanggilan struct di sini seperti ini. Data 1 ini objeknya, berarti objeknya kita panggil, lalu kita tambahkan titik di sini, lalu prodi di sini. Nah, di dalam struct ini ada prodi. Cara penulisannya kayak gini. Ini menyimpan sebuah karakter atau inputan yang yang akan diinput nanti gitu. Lalu yang kedua, kita butuh jenjang D3 atau S1 gitu. Karena di Fcom masih D3 sama S1. Tes. Lalu kita butuhkan lagi gets di sini. Kita simpan dalam sebuah variabel data 1 titik jenjang. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita butuhkan code lagi semester. Yang diinput semester ganjil atau genap. Nah, di sini saya menggunakan cin karena ini hanya seperti ini saja. Data 1 semester ini sama saja. Kita butuh lagi code untuk seberapa banyak data yang akan kita input, seberapa banyak mahasiswa yang akan kita input. Misalkan dalam 1500 juga bisa menginput data langsung 1500 gitu. Jumlah data mahasiswa di sini. Lalu kita simpan dalam sebuah variabel m di sini. Ini sudah dideklarasikan di sini m-nya. M-nya itu sebagai jumlah ya. Kita butuh for pertama, yaitu untuk mengulangi si jumlah data mahasiswa tersebut. Misalkan 2, ya pengulangannya akan berulang sebanyak 2 kali gitu. Kalau 1500 ya 1500. I sama dengan 0. I kurang dari jumlah data mahasiswanya. Lalu I plus plus. Kita butuhkan code di dalamnya /n untuk membuat baris baru yang di dalamnya terdapat nama. Kita simpan dalam sebuah variabel, dan ini juga memakai gets karena nama juga ada menampung sebuah karakter dan spasi gitu. Data i di sini kita panggil di sini i-nya dot di sini dot nama. Nah, kita butuh lagi nim. Kita simpan gets data i nim ya. Yang ketiga yaitu handle di sini untuk membuat garis baru. Nanti kan di sini diseling oleh for ya. Ada for lagi di sini, for dalam for gitu. For di sini menggunakan J di sini inisialisasinya. For yang kedua ini gunanya untuk mengulangi, kan tadi di studi kasusnya ada 4 mata kuliah, berarti di sini mata kuliah ke-1, mata kuliah kedua, mata kuliah ke-4, mata kuliah ke-4 ya. Sebanyak 4 kali akan diulang itu. Dalamnya saya menggunakan printf karena di sini saya juga ada studio. Mata kuliah ke berapa kita panggilnya %d untuk memanggil sebuah integer angka. Lalu di dalamnya terdapat j plus di sini. Kenapa? Pada setiap ini akan ditambahkan 1, kan ini 0 ya. Tambah 1 berarti mulainya dari 1 sampai 4.
kita simpan dalam sebuah get, dalam sebuah variabel data, artinya J matkul gitu, sesuai dengan yang sudah dideklarasikan. Kita butuhkan code lagi, code nilai. Di sini saya tambahkan nilai ya untuk setiap mata kuliahnya. Kita simpan dalam sebuah variabel data J code nilai. Kita butuhkan code handle di sini untuk membuat baris baru. Tutup kurawal. Kita butuh lagi di sini CLSR. Jadi setiap sudah menginput selesai, lalu si program ini akan mengclearkan si layar dan mengganti ke hasil inputan tersebut gitu. Kita butuh code di sini untuk judulnya, berarti data hasil studi mahasiswa. Variasi saja ini. Kita butuhkan lagi code di sini untuk Fakultas Ilmu Komputer. /n. Lalu kita butuh jurusan di sini. Kita tulis lagi yang ada di sini, kita ketik ulang. Yang ada di sini jurusan, jenjang, semester, lalu ini nama, NIM, kayak gitu. Untuk memanggil si inputan yang sudah diinput nanti. Nah, cara pemanggilannya kayak gini. Data 1 sesuai dengan yang ini. Yang ini kita tuliskan kembali, yang ini kita tuliskan kembali sebagai pemanggilan ulang data yang sudah diinputkan tadi. /n, /t memperindah tata letaknya. Kita panggil data 1 jenjang di sini. Semester berapa itu? Ini pemanggilannya kayak gini. Lalu kita butuh lagi nih untuk membuat batas itu sebagai garisnya. Ya, cukup. Lalu kita butuhkan for lagi karena di sini menggunakan for. Awalnya menggunakan for. Jadi pemanggilannya harus memakai for lagi itu. Sebenarnya tidak memakai for juga bisa, langsung ini manual. Jadi si mata kuliah ke-1, mata kuliah ke-2, mata kuliah ke-4 sampai 4 yaitu tidak menggunakan for juga bisa, karena di sini saya akan lebih mengefektifkan si inputannya dan si outputnya. Kita butuh code di sini untuk nama. Kita panggil si data yang sudah diinput. Kita butuh lagi code di sini NIM. Kita panggil lagi data NIM-nya yang sudah diinput. Lalu handle di sini butuh 2 baris. Ini for lagi yang kedua untuk matkulnya ini ya. Saya gunakan printf kuliah T1 S. Nah, seperti ini. Kita butuh nilai yang tadi kita tulis ulang, tetapi kita
memanggil si data yang sudah diinputkan. Nah, saat itu kita butuh gets untuk menahan sebuah tampilannya gitu. Karena di sini saya menggunakan Borderlands C++. Untuk awal sudah. Kita cek apakah ini ada error atau warning. Kalau tidak, kita cek compile. Ternyata tidak ada. Kita coba jalankan si sintak ini. Nah, tampilannya seperti ini. Mungkin nanti akan diinputkan data saya saja sebagai sampel gitu, sebagai contoh sistem informasi. Nah, karena di sini tadi saya menggunakan gets, berarti di sini memakai spasi juga tidak masalah. Lalu saya inputkan S1 jenjangnya semester genap sekarang ya. Nah, jumlah data mahasiswa yang akan diinputkan saya contohkan dulu 1 ya. Ini. Nama saya Idam Idzin Dimyati. Nah, NIM-nya 2016 09 10 116. Mata kuliah ke-1 saya pilih struktur data. Nilainya 90. Mata kuliah kedua saya pilih basis data. Saya pilih 94 lah. Mata kuliah ketiga yaitu kalkulus. Kalkulus itu 87 misalkan ya. Yang keempat itu Pancasila 89. Nah, karena di sini saya menggunakan CLSR tadi di mana nih di sini, maka setelah di enter maka si inputan ini akan hilang gitu, akan clear gitu, akan diganti oleh si hasil data yang sudah diinputkan yang ini berarti. Nah, seperti ini. Data hasil studi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi jenjang S1 semester genap. Nama Idam Idzin Dimyati, NIM seperti ini. Nah, sepertinya sudah penyelesaian studi kasus kali ini mungkin seperti itu. Menurut saya sih mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti ketemu lagi di post test kedua gitu, di modul kelima. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.